Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi bab 5 dengan subbab rangkaian arus bolak-balik. Nah, di sini kita akan menjelaskan definisi rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Ada 3 jenis rangkaian, yaitu yang pertama rangkaian resistif, yang kedua rangkaian induktif, yang ketiga rangkaian kapasitif. Nah, jadi di sini kita akan fokus ke rangkaian resistif dan rangkaian induktif. Adapun rumus umum rangkaian arus bolak-balik yaitu V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Nah, yang pertama kita masuk ke rangkaian resistif. Rangkaian resistif adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan atau resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, berikut adalah gambar dari rangkaian resistif, di mana kita juga dapat melihat grafik dari rangkaian resistif. Nah, dari grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, sehingga diagram fasornya menjadi seperti ini, di mana arus dan tegangan berada dalam satu sudut. Dari penjelasan pada gambar, maka berlaku rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, di mana rumus arus melalui resistor, yaitu I pada resistor sama dengan V maksimum per R dikali sin dikali omega T, di mana V maksimum per R adalah rumus dari I maksimum, maka rumus umumnya menjadi I pada resistor sama dengan I maksimum dikali sin dikali omega T, dan rumus tegangan pada resistor yaitu V resistor sama dengan V maksimum dikali sin dikali omega T. Oke, kita masuk ke contoh soal pada rangkaian resistif. Sebuah sumber arus sinusoidal bolak-balik memiliki frekuensi sudut 100 radian per sekon dan mempunyai arus maksimum sebesar 10 mA. Maka, arus yang terjadi pada selang waktu pi per 600 sekon adalah, kita buat terlebih dahulu diketahuinya, di mana nilai dari omega sama dengan 100 radian per sekon, dan I maksimumnya sama dengan 10 mA dan T sama dengan pi per 600 sekon. Ditanya I, kita menggunakan rumus I sama dengan I maksimum dikali sin dikali omega T, di mana kita masukkan nilai dari I maksimumnya, omeganya, dan T-nya. Kemudian didapat I sama dengan 10 dikali sin dikali 100 dikali pi per 600. Kita operasikan menjadi I sama dengan 10 dikali sin dikali pi per 6. Kita ketahui bahwa nilai dari pi tersebut adalah 180 derajat. Maka didapat I sama dengan 10 dikali sin dikali 180 derajat per 6. Kita operasikan I sama dengan 10 dikali sin dikali 30 derajat. Maka didapat sin dari 30 derajat adalah setengah, maka didapat 10 dikali setengah sama dengan 5 mA. Jika kita ubah ke satuan ampere, maka didapat nilai dari I tersebut adalah 0,05 ampere. Nah, yang kedua kita masuk ke rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor yang dilambangkan dengan L yang disebut sebagai reaktansi induktif atau XL, di mana reaktansi induktif itu berlaku rumus XL sama dengan omega dikali L atau induktor itu sendiri. Berikut adalah gambar dari rangkaian induktif, di mana tegangannya itu seperti per. Nah, sehingga grafik rangkaian resistifnya seperti ini. Nah, dari grafik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat atau sebesar pi per 2, sehingga diagram fasornya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat bahwa tegangan dan arus tidak berada dalam satu sudut, di mana tegangan tersebut mendahului arus. Nah, dari penjelasan pada gambar, maka berlaku rumus arus pada rangkaian induktif yaitu I sama dengan I maksimum dikali sin dikali omega T, dan rumus tegangan pada rangkaian induktif yaitu V sama dengan V maksimum dikali sin dikali omega T ditambah pi per 2. Kenapa pi per 2? Karena tegangan tadi mendahului arus sebesar 90 derajat. Maka rumus tegangan maksimumnya menjadi reaktansi induktif dikali I maksimum. Maka
rumus tegangan pada induktornya menjadi reaktansi induktif dikali I. Nah, kita masuk ke contoh soal rangkaian induktif. Sebuah induktor 50 mHz dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang mempunyai frekuensi sudut 300 radian per second. Besar reaktansi induktifnya adalah diketahui L sama dengan 50 mHz kita ubah menjadi 0,05 Hz. Untuk omega sama dengan 300 radian per second. Ditanya XL. Nah, untuk cara menjawabnya kita menggunakan rumus XL sama dengan omega dikali L. Nah, untuk omeganya kita masukkan 300 radian per second. Untuk L kita masukkan 0,05 Hz. Maka akan mendapat jawaban XL sama dengan 15 ohm. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.